untuk materi termokimia selanjutnya kita akan mempelajari tentang hukum Hess. Di mana hukum Hess di sini ialah perubahan entalpi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi bergantung pada keadaan awal dan akhir dari reaksi. Nah, untuk metode hukum Hess ada metode siklus, metode data reaksi, dan metode rumus atau data pembentukan standar. Nah, untuk metode siklus atau gambar yang akan pertama kali kita pahami. Nah, di sini kita lihat A menjadi B. Kita lihat yang mana yang awal dan yang mana yang akhir. Dan ada juga yang C. Nah, untuk dari diagram tersebut, yang awal ialah yang A. Dan yang akhirnya ialah yang B. Nah, untuk delta H1-nya bisa kita cari dengan delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Nah, untuk diagram selanjutnya, C tambah D menghasilkan F tambah G. Ini delta H2, delta H1, delta H3, delta H4. Nah, untuk diagram ini kita harus tahu yang mana yang awal dan mana yang akhir. Dan kita lihat yang awalnya ialah yang bermula bereaksi. Maka yang awal ialah C tambah D, delta 1. Dan untuk yang akhirnya ialah yang H tambah I. Maka untuk perhitungan nilai entalpinya ialah delta H1 tambah delta H4 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Nah, ini untuk diagram di samping. Nah, untuk soal kita lihat di sini. Dia minta tentukan delta H2 dan buat diagram tingkat energinya. Di sini kita lihat yang mana yang awal dan yang mana yang akhir pada reaksi ini. Yang awal ialah C tambah O. Dan yang akhirnya ialah CO2. Nah, sudah ada nilainya. Dia ditanyanya delta H2. Maka kita buat persamaan rumusnya. Delta H1 sama dengan delta H2 tambah delta H3. Sehingga nilai delta 1 ialah minus 394. Delta H2 yang dicari delta H3 minus 283. Sehingga untuk hasilnya ialah minus 394 ditambah 283 sama dengan delta H2. Bisa teman-teman cari. Hasilnya ialah minus 111. Untuk diagram tingkat energinya, maka kita buat di sini. Untuk diagram tingkat energi. Untuk nilainya 0. C tambah O. Ini awal. Untuk yang nilainya CO tambah setengah O2, itu delta H2. Nilainya minus 111. CO tambah setengah O2. Lalu untuk nilainya minus 283, itu ialah hasil pengurangan dari ini, minus 394 CO2. Nih, ketika yang HP dikurangkan yang HR, maka hasilnya ialah minus 283. Minus 394 dikurangi yang minus 111. Nah, di sini C tambah O menghasilkan CO tambah setengah O2. Dan C tambah
O2, C tambah O menghasilkan CO2. Ini merupakan akhir. Nah, ini untuk diagram tingkat energi. Untuk materi selanjutnya ialah metode data reaksi. Di sini kita lihat sudah disediakan nilai dari data reaksinya. Diminta di sini ialah hitunglah reaksi entalpi dari reaksi berikut. PCl5 tambah H2O menghasilkan PoCl3 tambah 2HCl. Nah, bagaimana caranya? Kita harus membuat reaksi sedemikian rupa, harus seperti yang diminta. Bagaimana caranya? Ini bisa dibalik-balikkan. Kalau dibalik, berarti minus diganti jadi plus. Nah, yang pertama kita buat di sini hasilnya PCl5 tambah H2O menghasilkan PoCl3 tambah HCl. Delta H-nya sama dengan. Nah, bagaimana caranya? Di sini dimintanya PCl5. Sementara PCl5 di sini ada di sebelah kanan. Maka dia kita balik dan di sini PCl5-nya ada 1. Karena di sini ada 2, maka minus 640-nya kita bagi 2. Nah, kita buat di sini. PCl5 menghasilkan P tambah 5/2 dari Cl2. Di sini Cl2 karena ada 5 maka dibagi 2. P ada 2 maka dibagi 2 hasilnya 1. Maka untuk nilainya di sini adalah positif 320 kJ karena dibalik. Nah, untuk selanjutnya di sini dimintanya H2O. Sementara di sini H2O-nya juga di sebelah kanan, maka dibalik dan dibagi. Maka di sini H2O menghasilkan H2 tambah setengah O2. Ini dibagi 2 menghasilkan minus, karena dibalik menjadi positif 241 kJ delta H. Nah, selanjutnya PoCl3. PoCl3 ada di sebelah kanan dan dari data juga sebelah kanan. Karena di sini ada 2, di sini minta 1, maka ini yang kita bagi. Nah, untuk itu kita buat di sini P tambah setengah O2 yang dibagi ditambah 3/2 Cl2 menghasilkan PoCl3. Untuk nilai delta H-nya minus 575 kJ. Karena ini dibagi 2 tetapi tidak dibalik, maka akan tetap nilainya tetap negatif. Selanjutnya di sini dimintanya HCl. Di data HCl ada di sebelah kanan, sudah pas. Nah, karena HCl di sini 2, maka tidak perlu dibagi lagi. Maka kita buat di sini H2 tambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Untuk nilai delta H-nya sama dengan minus 184 kJ. Nah, di sini bisa kita coret si P. Coret P. Di sini Cl2 juga bisa kita coret. Di sini ada 5/2. Di sini ada 3/2. 3/2 tambah 1 ialah 5/2, maka kita coret langsung. Nah, untuk H2 di sini ada 1, di sebelah kiri ada 1, dikurang. Habis. Nah, untuk O2 di sini setengah O2 sebelah kanan dan sebelah kiri setengah O2 juga. Nah,
maka sudah bisa teman-teman buat reaksinya. PCl5 tambah H2O menghasilkan POCl3 tambah di sini 2 ya, 2 HCl. Untuk delta H reaksinya, maka teman-teman jumlahkan ini. Nah, saya cari di sini hasilnya ialah minus 198 kJ. Mungkin teman-teman bisa coba cari di kalkulator masing-masing. Untuk materi selanjutnya ialah metode rumus atau metode delta H standar pembentukan standar. Di sini kanan kurang kiri atau produk kurang reaktan. Kita lihat contoh langsung. Di sini ada contohnya diketahui data nilai entalpi delta HF standar CaH2 dan H2O CaOH 2 kali. Untuk rumusnya di sini ialah delta H sama dengan delta H produk dikurang delta H standar reaktan. Nah, kanan ini dikurang ini, kanan kurang kiri. Produk dikurang reaktan. Maka dapat kita cari dengan cara delta H standar pembentukan dari CaOH 2 kali ditambah 2 delta H pembentukan standar H2. Nah, lalu dikurang sama CaH2 delta H pembentukan standar CaH2 tambah 2 H2O 2 delta H pembentukan standar H2O. Maka kita buat di sini nilainya. Untuk CaOH 2 kali nilainya ialah minus 197 kJ dikurang untuk H2 atomnya tidak ada nilai, maka di sini dikurangi dengan 0 ditambah dengan 0. Lalu dikurang minus 189 ditambah minus 570 nilai CaH2 dan 2 delta HF H2O. Di sini sudah langsung saya kalikan nilai dari H2O. Nilai dari H2O 285 dikali 2 ialah hasilnya minus 570. Maka di sini bisa teman-teman cari hasilnya ialah minus 197 dikurang, ini hasilnya minus 759. Mungkin nanti bisa teman-teman coba cari hasilnya. Hasilnya ialah positif 562 kJ per mol.